cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Wah, udah 41 buku. Al-Quran udah baca? 2 kali sampai habis. Yang terjemahan Departemen Agama ya. Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih ajaran Nabi Muhammad itu nggak sama dengan ajaran agama Mongol Yesus. Tetapi kalau korelasi garisnya adalah tentang kebaikan, menghormati. Kan kalau Mongol di Alkitab nih, di Keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah. Nah, di Al-Quran juga sama. Kita menempatkan orang tua sebagai sosok yang harus kita hormati, harus kita hargai. Oleh sebab itu sampai hari ini gue lakukan. Saya nyalon anggota DPR RI dari partai yang Mongol gabung. Sampai hari ini mamaku tidak memberi restu, aku tidak akan pernah maju. Karena aku butuh doa restunya. Dapat nggak yang ajaran Nabi Muhammad ketika gimana Dapet anak lah. ke ibu gimana? Ibu. Jadi Mongol setiap kali manggung nih, kan Mongol ngumpulin duit per tahun ngambil. Per tahun ambil. Yang paling pertama Mongol taruh bukan di bank, Tapi ke mama. Masya Allah. Mami gua duluan. Gua bukain dia deposito, gua beliin dia cincin emas, yang emas doang, sirkon ada, berlian ada. Jadi gua lebih dulukan mami. Karena kalau mamiku tenang nggak begini, nggak merepet ya kan, aman lah aku stand up. Karena stand up butuh ketenangan. Kalau tahu mama ke telepon, kau anak kurang ajar, mana duit mama? Nggak jadilah kita stand up lucu di atas panggung. Jadi tenangkanlah dulu mama aku biar nggak merepet. Dah, Mi, sudah so transfer ya. Memang anak mama kebanggaan. Amin kan aman toh. Jadi apalagi saya pernah baca satu literasi tentang Nabi yang dimaki-maki sama orang buta yang dia kasih makan. Udah dikasih makan, orang yang dikasih makan bukannya bersyukur, marah-marah. Tetapi apakah Nabi berhenti memberi makan? Kan tidak ternyata. Sampai Nabi wafat, Nabi mangkat, baru orang buta ini sadar siapa yang mati, yang ngasih makan lu kemarin. Langsung login lo dia. Langsung login lo. Nah, dari kisah itu, ya ini tuh diambil satu pelajarannya. Betul. Tentang bagaimana cara seorang Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan ya. Betul. Akhlaknya, betul, adabnya. Kita ngambil titik pembelajarannya. Bahwa beliau itu adalah orang yang sangat welas asih. Beliau itu tidak gampang emosi. Beliau itu adalah selalu mengutamakan akhlak dan budi daripada kekayaan. Sekarang Mongol nanya, di saat itu dia bisa nggak kaya raya? Di saat itu? Di saat dia jadi nabi. Bisa aja. Bisa banget. Bisa banget. Orang sekarang di gereja gua aja untuk naik mimbar harus bayar berapa? Bisa. Tapi apakah itu dilakukan oleh beliau? Enggak. Sangat tidak loh. Sangat sederhana rumahnya. Sangat tidak mengambil sikap orang pongah. Pongah apa? Sombong. Dapat sedikit apa langsung sombong. Beliau itu tetap rendah hati loh. Beliau Nabi Muhammad SAW nggak ada makanan di rumah pernah loh. Puasa loh. Saking sederhananya beliau. Padahal bisa. Sahabat-sahabatnya kaya raya. Tapi ini membuktikan bahwa beliau memang fokus untuk dakwah, plus mencontohkan bahwa sahabat-sahabat kami nih, sahabat-sahabat saya nih misalnya kata Nabi Muhammad, kaya-kaya berarti kan silakan Anda berbisnis, silakan Anda berdagang. Betul, gitu kan. Betul. Nah, dan membuktikan bahwa ya memang kesederhanaannya beliau, ya kan, keseriusannya untuk dalam menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa temukan cerita-cerita di ustadz-ustadz kita gitu kan. Banyak banget. Buku tuh kan sebenarnya buku tentang pengajaran Nabi itu kan banyak. Ya kan, selama saya membaca 41 buku ini, saya tidak pernah menemukan buku yang menjelekkan Nabi. Masya Allah. Itu apakah ceritanya itu bersumber benar dari sumber yang valid dan sahih, kita nggak tahu. Tapi sumbernya adalah bagaimana kayak beliau yang di saat salah satu bagian dari keturunan beliau mati. Ini mohon maaf, mak gua, anakku kemarin didorong temennya jatuh, didatengin orangnya. Tapi apakah Nabi melakukan itu? Enggak loh. Nah, Mongol aja belum tentu gua ikhlas. Karena di saat mami Mongol lari-lari pergi ke rumah orang itu nggak gua larang.